Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mulai pembelajaran kita, yaitu subtema pertama, pemimpin di sekitarku. Sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, kita absen terlebih dahulu. Pertama, Eveni Kurnia. Hadir Ibu. Oke. Di sini kita akan pertama subtema pemimpin di sekitarku. Bisa dilihat gambar di sini. Apakah ada yang tahu gambar apa yang tertera di sana? Sedang melakukan apa? Seperti sedang mengadakan rapat, Ibu. Ya, betul. Itu merupakan bermusyawarah yang sering dilakukan oleh untuk mendapatkan sebuah solusi dari permasalahan akan diadakan bermusyawarah seperti di gambar. Baiklah, kita akan baca Ibu RT sang pemersatu. Scroll ke bawah. Ini Ibu RT sang pemersatu. Kampung Sehat Melati menjadi kampung percontohan. Kampung ini sering dikunjungi masyarakat dari berbagai penjuru. Lingkungan yang bersih, warga yang sehat, dan warga yang kreatif sering diliput berbagai media untuk dijadikan panutan masyarakat. Tidak seperti lazimnya permukiman lain, warga Kampung Sehat Melati mendawat seorang ibu sebagai ketua RT. Ia adalah Ibu Erika, seorang guru sekolah dasar yang ramah, bersahaja, dan juga berwibawa. Bagi warga, Ibu Erika adalah pengayom yang selalu dapat mereka datangi untuk mencari solusi berbagai masalah. Ibu Erika menyadari bahwa kehidupan bermasyarakat kadang menimbulkan perselisihan. Perselisihan karena adanya perbedaan nilai-nilai antar anggota masyarakat. Oleh karena itu, Ibu Erika berinisiatif untuk memperbanyak kegiatan yang melibatkan seluruh warga. Senam sehat bersama, misalnya bukan sekedar ingin mewujudkan masyarakat sehat, tapi juga bertujuan mempererat hubungan antar warga. Setelah senam, warga berkumpul di lapangan. Mereka membawa makanan kecil untuk dinikmati bersama sambil bertukar cerita. Ibu Erika juga mengajak warga mempraktikkan pengelolaan sampah mandiri. Untuk memotivasi warga, Ibu Erika ikut bekerja membersihkan lingkungan dalam setiap kegiatan kerja bakti. Ibu Erika berencana mendirikan pos pelayanan terpadu. Ketika memaparkan rencana di hadapan seluruh warga, ia menyampaikan ajakannya. Selamat pagi Bapak dan Ibu, selamat datang di acara kebersamaan yang diadakan di hari Minggu ini. Saya sangat senang dapat bertemu seluruh warga pada acara yang menyatukan kita semua. Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pentingnya kebersamaan untuk kesejahteraan warga. Kesejahteraan yang saya maksud kali ini adalah kesehatan. Bagi saya, warga yang sejahtera adalah warga yang sehat. Baiklah, lanjut di bawah. Wargaku tercinta, kita boleh berbangga kampung kita dijadikan contoh oleh banyak pihak. Pola hidup bersih yang kita nikmati hasilnya ternyata tidak hanya bermanfaat bagi diri kita sendiri. Namun kita tidak boleh berpuas diri, masih banyak hal yang harus kita kembangkan bersama untuk menjadi lebih baik, lebih sehat, lebih sejahtera. Adakah yang mau melanjutkan membaca yang di bawah? Biar saya lanjutkan, Ibu.
Untuk melanjutkan, Baiklah, Teni. ya, untuk melanjutkan cita-cita mewujudkan kampung sehat, saya mengajak seluruh warga aktif terlibat dalam pos pelayanan terpadu yang akan kita kelola bersama. Mari kita berusaha mewujudkan masyarakat sehat secara mandiri. Saya percaya bahwa kesehatan masyarakat harus menjadi perhatian kita semua. Saya menunggu peran setiap warga. Para dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya, mari sisihkan sedikit waktu untuk menyumbangkan ilmu dan tenaga Bapak dan Ibu demi kesehatan lingkungan terdekat. Bukan pundi uang yang akan bertambah, tetapi pundi amal yang akan berlimpah. Bukan untuk ketenaran nama sebagai orang hebat, tetapi demi hidup kampung yang sehat dan kuat. Bapak dan Ibu, terima kasih atas seluruh dukungan yang telah diberikan selama ini. Terima kasih juga telah datang ke acara rutin bulanan di hari ini. Semoga pertemuan kita kali ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh warga. Ternyata, kerelawanan para dokter dan perawat memang dinikmati dan bahkan menular ke warga lain. Banyak warga yang menawarkan tenaga untuk bergantian melakukan pelayanan timbang berat badan. Membuat kartu sehat, mengingatkan jadwal imunisasi, bahkan memasak makanan sehat sekali sepekan untuk dibagikan kepada anak-anak. Warga Kampung Sehat Melati sangat beruntung memiliki sosok Ibu Erika sebagai Ketua RT. Kampung Sehat Melati tidak sekedar rindang, bersih, dan sehat dengan keteladanan serta nilai-nilai luhur yang ditularkannya. Kehidupan warga berjalan rukun, tentram, dan produktif. Baiklah, setelah membaca teks tersebut, apakah bisa menjawab pertanyaan siapa yang memberikan pidato pada teks tersebut? Apakah kalian bisa menjawab? Ibu Erika sebagai Ketua RT. Betul. Dan pertanyaan kedua, siapa pendengar pidato tersebut? Para masyarakat. Betul. Baiklah. Baiklah, dari pertemuan kita, setiap lingkungan di sekitar pasti mempunyai sosok pemersatu atau sosok RT, pemimpin yang perlu untuk dibutuhkan, seperti RT, RW, presiden, ataupun pemimpin-pemimpin lainnya. Karena banyaknya perselisihan, kita perlu mempunyai sosok yang bijaksana untuk mempertengahkan perselisihan tersebut. Dari teks tersebut kita dapat mengetahui walaupun RT-nya adalah seorang perempuan, tetapi dia bijaksana dan ramah kepada warganya. Baiklah, yang kedua, scroll ke bawah. Yang pembelajaran kedua, halaman 13. Baiklah, masuk pembelajaran kedua. Di sini kita bisa lihat ada tentang yang ke bawah, super ke bawah, lagu Ibu Kita Kartini. Ada yang tahu pencipta lagu Ibu Kita Kartini? Untuk pencipta lagu yaitu W.R. Supratman. Betul.
scroll ke bawah ini, halaman 18. Setelah kita melihat tadi tentang lagu Ibu Kita Kartini, di sini ada teks tentang Raden Ajeng Kartini. Kita akan mengenal tentang siapa itu Ibu kita, yaitu Ibu Kartini. Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara 21 April 18 dari bangsawan Jawa. Kartini putri dari pasangan Raden Mas Adipati Aryo Sasroningrat dan M.A. Nasirah. Beliau merupakan anak kelima dari 11 bersaudara. Kartini kecil berbeda dengan anak-anak perempuan di kampungnya. Dia mendapatkan kesempatan mengenyam pendidikan di sekolah bagus. Kartini menempuh pendidikan di ELS Europa Legion School hingga usianya 12 tahun. Setelah itu, ia dipinggit di rumah sesuai tradisi Jawa pada masa itu. Selama sekolah di LS, Kartini belajar bahasa Belanda. Karena bisa berbahasa Belanda, Kartini berkirim surat kepada teman-teman di Belanda. Beberapa temannya yaitu Rosa Abendanon dan Estela Stella Zehandelar. Surat-surat yang tulisannya lebih banyak berisi keluhan-keluhan tentang kehidupan wanita pribumi yang sulit untuk maju. Kebiasaan wanita harus dipinggit dan tidak bebas menurut ilmu diungkapkan dalam surat-surat Kartini. Menurut Kartini, perempuan harus memperoleh kebebasan dan kesetaraan baik dalam kehidupan maupun di mata hukum. Kartini ingin melanjutkan sekolah ke Jakarta atau ke Belanda, tetapi orang tuanya tidak mengizinkan. Meskipun demikian, orang tuanya tidak melarangnya untuk menjadi seorang guru. Kartini pun mengajar anak-anak perempuan di sekitar rumahnya di Jepara. Pada usia 24 tahun, Kartini dinikahkan dengan KRM Adipati Aryo Singgih Bejo Adiningrat. Kepada suaminya, Kartini menyampaikan bahwa ia ingin menjadi guru dan mendirikan sekolah. Keinginan Kartini disambut baik suaminya. Kartini didukung untuk mendirikan sekolah wanita di kompleks kantor Kabupaten Rembang. Setelah menikah, Kartini dikarunia seorang anak laki-laki bernama Seo Salit Bejo Adiningrat yang lahir pada tanggal 13 September 1904. Namun 4 hari setelah melahirkan, Kartini meninggal pada 7. Dia dimakamkan di Desa Bulu, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Meskipun sudah meninggal, perjuangan Kartini lewat surat-surat memiliki arti penting bagi kedudukan wanita Indonesia. Berdasarkan surat-suratnya, itu diterbitkan buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Berkat jasanya, R.A. Kartini ditetapkan sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia. Hingga hari ini, setiap tanggal 21 April, kita memperingati Hari Kartini untuk mengenang jasa-jasa Ibu Kartini. Baiklah, dari cerita di atas, kita bisa menjawab pertanyaan apa sikap-sikap yang bisa kita teladani dari Raden Ajeng Kartini. Yang pertama yaitu sosok yang ingin memperbarui kaum wanita, yaitu untuk belajar atau meraih pendidikan, karena dulu hanya pendidikan hanya untuk terkhusus oleh pria-pria saja. Raden Ajeng Kartini yaitu merupakan pahlawan nasional Indonesia karena dia mendirikan sekolah untuk kaum perempuan dan untuk mempertinggikan derajat perempuan. Jadi pembelajaran kita hari ini dapat kita simpulkan bahwa yang pertama tadi tentang kita harus mempunyai sosok pemimpin yang bijaksana dan adil. Dan yang kedua, kita bisa meneladani sikap-sikap R.A. Kartini tentang dia yang mau untuk mengekspor ilmunya untuk kaum perempuan. Baiklah, hanya itu untuk pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum itu, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.